Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali sama Made, belajar fisika mudah-mudahan kembali berlangsung sehat. Pada pertemuan kali ini, Made ingin memberikan materi dan soal alat optik, tapi khusus untuk teleskop. Materi ini Made sajikan untuk memudahkan mengingat kembali materi yang jumlah banyak dalam waktu singkat dalam menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Selamat menyimak penjelasan. Mari adik lanjutkan menyimak materi teropong atau teleskop. Teropong atau teleskop ini adalah untuk melihat benda-benda yang sangat jauh. Jadi bukan untuk memperbesar bayangan, jadi supaya terlihat lebih dekat dan jelas. Teleskop atau teropong ini materinya dapat membedakan mulai dari teropong bumi di atas bawah untuk melihat benda-benda yang jauh di bumi. Teropong bumi terdiri di atas 3 lensa cembung, yaitu lensa objektif, pembalik, dan lensa okuler, di mana jarak fokus lensa objektif lebih besar daripada jarak fokus lensa okuler dan pembalik. Pada teropong bumi terdapat 2 jenis pengamatan. Lihat yang ke atas, mata tak berakumulasi, pembesaran sudutnya FOB per FOK, panjang tubus atau jarak objektif okuler D sama dengan 4 FOB tambah 4 EP tambah FOK. FOB itu jarak fokus lensa objektif, EP itu jarak fokus lensa pembalik, FOK jarak fokus lensa okuler. Berikutnya, mata berakumulasi maksimum, pembesaran sudutnya FOB per SOK. Karena pada mata berakumulasi maksimum, bayangan daripada lensa okuler makanya di titik dekat mata. Panjang teropong tubus D sama dengan FOB tambah 4 EP tambah SOK. Berikutnya teropong bintang untuk melihat benda-benda di luar angkasa juga terdiri atas 2 lensa cembung. Pada teropong bintang juga terdapat 2 jenis pengamatan, yaitu mata tak berakumulasi, pembesaran sudutnya FOB per FOK, panjang teropong tubus D sama dengan FOB tambah FOK. Berikutnya mata berakumulasi maksimum pada teropong bintang, pada sudutnya FOB per SOK, panjang tubus atau teropong D sama dengan FOB tambah SOK. Berikutnya yaitu teropong pantul, terakhir yaitu teropong panggung atau Galileo. Teropong bumi ini terlalu panjang, jadi antara pembalik dan okuler diganti dengan sebuah lensa cembung, lensa negatif, sehingga teropongnya menjadi lebih pendek. Pada teropong panggung juga terdapat 2 jenis pengamatan, yaitu mata tak berakumulasi, pembesaran sudutnya FOB per FOK, sedangkan panjang tubusnya D sama dengan FOB tambah FOK, cuma nanti di sini FOK negatif. Terakhir yaitu mata berakumulasi maksimum pada teropong panggung, pembesaran sudutnya MA sama dengan FOB per SOK, panjang tubus atau teropong D sama dengan FOB tambah SOK. Jadi begitu adik-adik mengenai pada materi teropong dan teleskop. Selamat menyimak soal-soal berikut. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal-soal tentang teropong. Gambar berisikan pembentukan bayangan pada teropong bintang seperti gambar di bawah. Berapa persen teropong dan panjangnya untuk mata tidak berakumulasi. Perhatikan gambar, diketahui FOB 70 cm, FOK 5 cm, kitanya MA dan D. Jawab, dari pertama materi untuk mata tak berakumulasi teropong bintang M A sama FOB per FOK, masukkan 70 per 5 hasilnya 14 kali. Sedangkan panjang tubus atau teropong D sama dengan FOB plus FOK, yaitu 70 cm tambah 5 cm sama dengan 75 cm. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit, yang penting ingat rumus sesuai dengan di peta materi. Selamat menyimak soal berikut. Mari adik-adik lanjutkan dengan soal yang lain. Sebuah teropong panggung dipakai untuk melihat benda jauh di bumi yang menghasilkan perbesaran anguler 10 kali. Ukuran lensa objektifnya 2 dioptri. Teropong digunakan untuk mata berakumulasi maksimum, berapa jarak fokus lensa okulernya, dan panjang teropong panggung tersebut. Dari data yang ada diketahui MA 10 kali, FOB 2D,
Tanya epokanya berapa, kemudian D-nya berapa. Jawab FOB sama dengan sumber FOB, kita cari dulu jarak fokus dan sumber objektif. Lihat yang di bawah, POB sama dengan super FOB, sehingga FOB sama dengan 100 per POB karena dalam cm, jadi sama dengan 100 per 2 sama dengan 50 cm. Dari perbesaran, MA sama dengan FOB per SOK, jadi SOK sama dengan 50 per 10, hasilnya min 5 cm, karena bayangannya adalah maya pada teropong panggung. Lihat yang tengah-tengah, super SOK ditambah super SOK Sen sama dengan super FOK, masuk angkanya super min 5 tambah super min 25. Ingat, untuk mata berakumulasi bayangan maya di dekat mata sama dengan super FOK, samakan menyebut super FOK sama dengan min 5 min 1 per 25 sama dengan min 6 per 25, sehingga FOK-nya 25 per min 6 sama min 4,2 cm. Ingat, panjang tubus atau teropong D sama dengan FOB tambah SOK, jadi sama dengan 50 cm min 5 cm sama dengan 45 cm. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Ingat, kalau mata berakumulasi maksimum, bayangan daripada lensa okuler maya di titik dekat mata. Selamat menyimak soal berikut. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal yang lain. Teropong bintang dengan perbesaran angular 10 kali. Bila jarak titik api objektifnya 50 cm, berapa jarak titik api lensa okulernya? Dan panjang tubus untuk pengamatan berakumulasi. Dari data yang ada diketahui MA 10 kali, FOB 50 cm, ditanya FOK dan D. Jawab, dari bidang materi untuk mata tak berakumulasi, perbesaran teropong bintang, MA sama dengan FOB per FOK. Masukkan angkanya yang di bawah, 10 sama dengan 50 cm per FOK, sehingga FOK sama dengan 50 per 10 sama dengan 5 cm. Dari bidang materi untuk mata tak berakumulasi, panjang teropong bintang D sama dengan FOB tambah FOK, masukkan angkanya 50 cm tambah 5 cm sama dengan 55 cm. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit. Mari kita simak soal yang lainnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal yang lain. Teropong bumi dengan jarak fokus dan objektif 40 cm, jarak fokus dan pembalik 5 cm, dan jarak fokus dan ukurannya 10 cm. Supaya mata melihat bayangan tanpa akomodasi, berapakah perlu sudut dan jarak antara lensa objektif dan lensa okuler teropong tersebut. Dari yang ada diketahui FOB sama 40 cm, FP 5 cm, FOK 10 cm. Ditanyakan MA berapa, D berapa. Jawab, dari bidang materi untuk mata tak berakomodasi teropong bumi, MA sama FOB per FOK, maksud angkanya 40 cm per 10 cm sama dengan 4 kali. Panjang tubus D sama dengan FOB tambah 4 DP tambah FOK, masuk angkanya 40 cm tambah 45 cm tambah 10 cm, hasilnya 70 cm. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit. Mari kita simak soal lebih lanjut. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan menyimak soal yang lain. Sebuah teropong bumi dengan panjang fokus dan objektif kembali dan okuler masing-masing 80 cm, 5 cm dan 20 cm. Teropong tersebut digunakan oleh pengamat dengan mata berakumulasi maksimum, tentukan perbesaran dan panjang teropong tersebut. Dari data yang ada diketahui FOB 80 cm, FP 5 cm, FOK 25 cm, titik dekatnya SN sama dengan 25 cm. Ditanya MA berapa, D berapa untuk mata berakumulasi, SOK adalah maya di titik mata. Jawab, lihat yang di bawah, super SOK tambah super SOK Sen sama dengan super FOK. Seperti saya katakan tadi, untuk lensa okuler bayangan maya di dekat mata. Baris kedua kiri, super SOK tambah super min 25 sama dengan super 20. Angka semangka digabung, super SOK sama dengan super 20 tambah super 25. Samakan ribut yang di bawah, super SOK sama dengan 5 per 100 tambah 4 per 100 sama dengan 9 per 100, sehingga SOK
sama dengan 100/9 sama dengan 11,11 cm. Perbesaran sudutnya, lihat yang kanan atas, MA sama dengan FOB per SOK sama dengan 80 cm per 100/9 cm, hasilnya 7,2 kali. Dan yang tubusnya, teropong, lihat yang kanan bawah, D sama dengan FOB tambah 4 TP tambah SOK. Hasil angkanya 80 cm ditambah 4 kali 5 cm tambah 11,11 cm, hasilnya 111,11 cm. Jadi begitu adik-adik, mari kita simak soal yang terakhir. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan soal yang terakhir. Saya buat teropong panggung memiliki lensa objektif dengan jarak fokus 120 cm. Jika perbesaran teropong untuk mata tidak berakumulasi adalah 15 kali, berapa panjang dari teropong panggung tersebut dan jarak fokus lensa objektifnya. Dari yang ada diketahui FOB 120 cm, perbesaran 15 kali, ditanya D berapa, FOK-nya berapa? Jawab, dari perbedaan sudut, MA sama dengan FOB per FOK. Masukkan angkanya, 15 sama dengan 120 per FOK, jadi FOK-nya sama dengan 120 per 15 sama dengan 8 cm. Karena lensanya negatif, maka FOK-nya min 8 cm. Sudah, panjang teropong atau tubus mata yang tak berakumulasi, D sama FOB tambah FOK sama dengan 120 cm min 8 cm. Ingat yang biasanya FOK transikum, hasilnya 112 cm. Jadi begitu adik-adik, tidak harus sulit soal-soal berkaitan dengan teropong, supaya nanti benar-benar siap dalam ujian tengah semester. Silahkan mencoba soal berikut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.